Sebelumnya cek-cek apakah suara sudah masuk. Masuk, Bang, masuk. Baik, sebelum acara dimulai, kepada para hadirin dimohon untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofonnya. Baik, acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ahmad Syakir Kurnia, PhD, selaku pembicara pada acara Kultum sore hari ini. Yang saya hormati Kang Salis Rizka Mubarok, selaku Ketua KMN Undip, dan yang saya banggakan seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Kultum sore hari ini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara kultum ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah khatimul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatul lil alamin. Semoga kita senantiasa tergolong sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Bari Husain Al-Maroki, selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada kegiatan sore hari ini. Untuk acara yang pertama, yakni pembukaan, acara yang kedua, kultum, acara yang ketiga, sesi tanya jawab, dan acara yang keempat, penutup. Pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Untuk acara yang pertama, untuk acara yang kedua, yakni kultum, yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Syakir Kurnia, PhD, kepada Bapak Ahmad Syakir Kurnia, PhD, saya persilahkan. Baik, Mas Bahari ya. Sampai berapa lama ini saya memberikan materi? Berapa menit waktu yang diberikan ke saya? 1 jam, Pak, mungkin, Pak. 1 jam sudah termasuk tanya jawab ya? Iya, Pak. Baik. Teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Waktu yang ada sore hari ini untuk kita bersama mengkaji bersama dengan KMNU kira-kira 1 jam, moga-moga bisa dimanfaatkan secara efektif. Saya tidak diminta topik khusus ya untuk kita bahas pada sore hari ini. Yang menghubungi saya memang meminta saya untuk memberi materi, tapi saya biarkan, saya tidak menjawab apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Sebenarnya akan lebih baik jika dari panitia menyodori topik ke saya, sehingga saya yang akan menyesuaikan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk kita bahas di dalam
kultum oleh teman-teman KMNU. Baik, karena topiknya bebas kira-kira, nah tentu saya akan mengkaji topik yang masih berkaitan dengan ibadah puasa, tetapi dari pendekatan usul fikih sebagai tools, sebagai lensa, sebagai kacamata untuk melihat aspek-aspek terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau fikih itu merupakan output, fikih itu adalah output. Nah, usul fikih adalah proses untuk memproduksi, proses untuk menghasilkan output. Ya, nah kalau fikih itu definisinya adalah al-ilmu fi ahkami syar'iyyati al-muqtasabi min adillatiha at-tafsiliyati, atau pengetahuan, fikih itu adalah pengetahuan berkaitan dengan hukum-hukum syara, di mana hukum-hukum syara tadi digali, ditelusuri dari sumber-sumbernya, dari dalil-dalilnya secara terperinci. Itu definisi dari fikih. Maka usul fikih adalah proses atau cara menghasilkan hukum tadi. Usul al-fikhi. Jadi ini satu frase terdiri dari dua mufrodat, al-usul dan al-fikhi. Tadi saya sudah sampaikan, fikih itu adalah pengetahuan atau ilmu berkaitan dengan hukum-hukum syara. Wajib, haram, mubah, makruh, sunnah, dan hukum-hukum azimah. Itu fikih. Nah, proses untuk sampai pada penetapan hukum-hukum tadi, itu memerlukan kaidah-kaidah. Yang pertama adalah kaidah al-usuliyah. Nah, kaidah-kaidah bagaimana kita mengambil dari sumber-sumber hukumnya, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan kemudian mekanisme ijtihad, itu kaidah-kaidah al-usuliyah. Nah, al-usul itu jamak taksir. Mufrodnya adalah al-aslu. Al-aslu. Saya boleh share ini nggak? Papan tulis gitu. Bisa ya? Apakah bisa dilihat ini papan tulisnya? Bisa ya. Nah, ini kan kita kan membahas ini usul fikih gitu ya. Nah, terdiri dari dua mufrodat, al-usul dan al-fikih. Nah, al-usul itu jamak taksir, mufrodnya adalah al-aslu. Ya, mufrodnya adalah al-aslu. Kenapa ini tiba-tiba? Mufrodnya adalah al-aslu. Ya, al-aslu. Nah, apa itu al-aslu? Al-aslu adalah mayubna alaihi ghairuhu. Mayubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang menjadi tempat bagi berdirinya sesuatu yang lain. Untuk mudahnya kita pahami al-aslu itu adalah fondasi atau dasar. Dasar yang menjadi atau fondasi bagi sesuatu yang lain. Agar sesuatu yang lain itu eksis, berdiri. Nah, sesuatu yang lain itu apa? Sesuatu yang lain itu adalah al-furu', al-far'u, cabang. Nah, al-far'u itu definisinya adalah mayubna ala ghairihi, sesuatu yang berdiri di atas sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu adalah fondasi, sesuatu yang berdiri di atas fondasi. Nah, oleh karena itu usul fikih ini merupakan tadi saya sebut proses bagaimana kita sampai pada suatu keputusan hukum. Nah, saya akan langsung
aplikasikan untuk ibadah puasa Ramadan. Karena topiknya biar relevan dengan situasi yang kita jalani saat ini. Nah, kita tahu bahwa hukum ibadah puasa di bulan Ramadan adalah fardhu ain, ya, fardhu ain. Hukum fardhu ainnya ibadah bulan puasa Ramadan itu diambil dari ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, saya akan potong ini ya, kutiba. Lihat, perhatikan baik-baik ini, kutiba. Oke. Alaikumusiyam. Oke. Kutiba alaikumusiyam. Lihat. Kalimat ini merupakan kalimat berita. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada kalimat berita, ada kalimat perintah, ada kalimat larangan. Nah, ayat Al-Quran, kutiba alaikumusyamu, ini adalah kalimat berita. Kalau kalimat berita itu kemudian dibagi menjadi dua. Oh, ada lagi kalimat tanya ya, kalimat berita, kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat tanya. Oke, kalau dalam bahasa Arab kalimat berita itu adalah khobar. Kalimat tanya adalah kalimat istifham. Kalimat perintah itu adalah al-amru, amr. Kalimat larangan itu an-nahyu, nahi, larangan. Nah, ini adalah kalimat berita, khobar. Nah, khobar itu terdiri dari dua jenis. Khobar yang bentuknya adalah kalimat aktif, dalam bahasa Arab itu namanya mabni fa'il. Yang kedua adalah khobar berbentuk kalimat pasif. Dalam bahasa Arab itu namanya mabni majhul atau mabni maf'ul. Nah, ayat kutiba alaikumusiyam adalah khobar, kalimat berita, bukan kalimat perintah ini. Bukan kalimat perintah. Kalimat berita bentuknya adalah mabni maf'ul, pasif. Kutiba, diwajibkan, alaikum, kepada kalian semua. Apa yang diwajibkan? Asyam, puasa. Meskipun kalimat ini adalah kalimat khobar, dilalatul hukminya ditunjukkan dari lafaz kutiba, diwajibkan. Berarti ini suatu tindakan atau perbuatan, ya dalam hal ini ibadah, yang diwajibkan. Nah, dalam Al-Quran, ketika suatu tindakan yang muatannya adalah perintah, dinyatakan dengan khobar dan berbentuk pasif, maka tindakannya adalah tindakan yang sangat spesifik. Tindakan yang tidak mungkin ada pengertian yang lain. Dalam bahasa usul fikih itu namanya mujmal. Tindakan yang ada pengertian yang lain. Yang spesifik itu namanya mubayyan. Jadi, perintah ini adalah perintah-perintah untuk melakukan sesuatu yang sudah jelas, spesifik. Dalam bahasa usul fikih namanya syakhsul ibadat. Dalam taksonomi biologi itu sudah sampai ke spesies. Kita nggak bicara family gitu ya, at kingdom dulu ya, kerajaan, kemudian family, lalu kemudian jenis, genus, lalu kemudian spesies. Ini sudah langsung spesifik pada spesies gitu. Namanya syakhsul ibadah. Ya, sudah sangat spesifik. Nah, kalau kalian perhatikan nih di ayat yang lain, suatu khobar, lafadznya adalah lafadz diwajibkan, diharamkan, gitu ya, atau dihalalkan, gitu.
Maka apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan, itu pasti merujuk pada sesuatu yang spesifik. Contoh misalnya, di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 23 kalau nggak salah. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ya. Kalimatnya begini ya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ya, ini hurrimat, lihat ini. Hurrimat. Alaikum ummahatukum wa banatukum ya wa akhwatukum ila akhirih ya. Diharamkan kepadamu ya. Apa yang diharamkan? Ummahatukum ai an tungkiha ummahatukum, menikahi ibu-ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, okay? Bibi perempuanmu dari ibu, bibi perempuan dari ayah. Kemudian anak dari saudaramu, anak perempuan dari saudaramu, keponakan. Maka ini jelas, ya hurrimat, diharamkan. Pasti merujuk pada sesuatu yang spesifik. Contoh lagi misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munhaniqatu dan seterusnya itu tadi. Hurrimat, diharamkan. Maka sesuatu yang spesifik. Apa yang diharamkan tadi? Yang diharamkan adalah ya al-maitatu, bangkai. Diharamkan bangkai. Apalagi yang diharamkan? Wadamu, darah. Walahmul khinziri, daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan hewan-hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Wal munhaniqatu, hewan yang tercekik dan seterusnya dan seterusnya. Itu pasti spesifik. Ya. Nah, itu bentuk lafaz di dalam Al-Qur'an yang muatannya adalah muatan hukum. Kutiba alaikumusya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Hurrimat. Jadi bagi yang bisa bahasa Arab saya kira akan memahami ini. Kutiba itu mabni majul, kalimat pasif. Ya. Kalau kalimat aktifnya, bentuk aktifnya adalah kataba. Ini tidak mengatakan kataballahu alaikumusiyam. Kataba sudah mewajibkan. Alaikum kepada siapa Allah, Gusti Allah gitu. Tidak ditulis kataba. Begitu juga tidak ditulis harramallahu alaikum, harrama mengharamkan. Siapa yang mengharamkan? Allahu Allah. Tidak ditulis seperti itu, ditulisnya hurrimat. Ya. Tapi coba lihat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ini kalimat aktif nih. Wa ahallallahul bai'a. Oke. Wa harramar riba. Gitu kan? Wa ahallalan ngalalake sapa Allahu Gusti Allah al bai'a ing adol tinuku wa harramalan ngaromake sapa Allah ar-riba ing riba. Maka kalau lafaz di dalam Al-Qur'an bentuknya adalah aktif dan muatannya adalah muatan hukum, menghalalkan, mengharamkan, maka objeknya, tindakannya adalah bukan syahsul ibadah, tetapi jinsil ibadah. Jadi yang dihalalkan itu bukan hanya jual beli dengan segala macam jenis-jenisnya, gitu loh. Dengan segala macam bentuknya. Begitu juga ketika Allah mengatakan wa harramar riba, ini kan aktif nih. Maka yang diharamkan adalah berbagai bentuk riba. Tapi lihat di sini, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepadamu ummahatukum, ibumu, udah nggak ada yang lain lagi. Oke.
Ibu itu ya termasuk ke atasnya neneknya. Loh kok kenapa ditulis? Kok nggak ditulis neneknya juga? Loh kalian harus memahami kaidah yang lain namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ada kalimat yang harus dipahami karena dia adalah itlaqul ba'd wa iradatul kul. Mengatakan sebagian tetapi untuk maksud seluruhnya yang memiliki kesamaan ilat. Lah wong ibunya saja nggak boleh, kan? Maka neneknya juga tidak diperbolehkan gitu. Dan seterusnya. Spesifik kan, wa banatukum dan anak perempuan. Tapi lihat di sini, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Jual beli yang seperti apa? Ya wis pokoknya segala macam bentuk transaksi akad jual beli. Allah mengharamkan riba. Riba itu bentuknya macam-macam. Ya kan? Itu namanya jinsil ibadah. Kalau dalam taksonomi biologi itu pada level jenis kan, genus. Kalau genus itu mencakup berbagai spesies. Gitu ya. Jadi seperti itu hukum wajibnya puasa itu dinyatakan dalam bentuk yang kalimat khobar, lafadz yang khobar, tapi mabni majhul. Sehingga spesifik yang dimaksudkan adalah asyamu itu asyamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, perintah itu, kalau kalian memerintahkan kepada orang lain, maka kalimat yang kalian ucapkan adalah kalimat perintah, kalimat imperatif. Gitu kan? Contoh misalnya, saya bilang ke Bahri Hussein, tolong nyalakan, aktifkan mikrofonnya itu, bukakan pintu, ya, antarkan saya ke kampus. Itu kan perintah. Bukalah bukumu, belajarlah yang serius. Itu semua adalah kalimat perintah. Di dalam Al-Quran banyak sekali kalimat-kalimat ayat-ayat yang sirotnya, sirot itu bentuk lafadznya adalah sirot amr. Sirot perintah, amr itu. Kalau tadi kutiba itu kan bukan amr itu, khobar namanya. Hurrimat juga khobar. Kalimat berita. Ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, itu khobar. Kalimat berita. Nah, amr, sigot amr, hukum asalnya adalah al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal dalam amr itu adalah wajib. Kaidah fikihnya mengatakan seperti ini. Al-aslu fil amri ya al-wujub. Hukum asal dari amr itu adalah wajib. Sampai ada indikasi yang mengubah hukum wajib ini menjadi hukum-hukum yang lain. Sehingga tidak semua kalimat di dalam Al-Quran yang bentuknya adalah perintah, itu menunjukkan dalalatul wujub. Menunjukkan hukum wajib. Saya ulangi, tidak semua kalimat di dalam Al-Quran yang bentuknya adalah perintah menunjukkan hukum. Ya. Contoh yang tidak menunjukkan hukum wajib itu misalnya apa ya? Ini wa idza halaltum fastodu, ini di dalam surat apa ya? Ini intinya berkaitan dengan larangan ketika sedang ihram, itu kan kita dilarang untuk berburu ya, membunuh binatang ya, untuk dimakan ya.
Lalu kalau sudah selesai, wa idza halaltum fastodu. Wa idza halaltum fastodu satu-satu. Wa idza halaltum fastodu. Fastodu. Nah, fastodu itu perintah. Perintah tuh. Itu berburulah gitu. Tapi kandungan hukumnya fastodu itu bukan perintah yang hukumnya wajib. Setelah selesai kalian ihram, setelah tahalul, berburulah. Perintah tuh. Tapi dalalatul hukminya di sini adalah dalalatul hukmi lil mubah. Menunjukkan hukum mubah. Ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran, sigotnya adalah sigot amr, perintah nih, maka hampir mirip dengan khobar, kalimat berita yang bentuknya aktif, itu mencakup jinsil ibadah atau jinsil amaliyah. Ibadah atau amaliyah-amaliyah yang bentuknya bisa beragam. Contoh, misalnya, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu itu perintah tuh, saling tolong menolonglah. Maka perintah saling tolong menolonglah bis-sabri was-shalah, ya, dalam kesabaran dan sholat. Itu tidak spesifik merujuk pada suatu bentuk tolong menolong yang tertentu, tetapi bisa berbentuk berbagai macam, ya kan? Tolong menolong itu kan bisa berbagai macam bentuknya. Ada yang memberi uang misalnya kalau memang kekurangan uang temannya, atau memberi ilmu gitu kan. Saling tolong menolong dalam kesabaran dan sholat itu, ya, atau menasehati. Maka memberi uang, menasehati, memberi pelajaran, ya, itu masuk dalam kategori ista'inu bis-sabri was-shalah. Contoh lagi misalnya di dalam surat Al-Hajj. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum wasjudu, bersujudlah, ai sholat. Maksudnya adalah sholat. Waf'alul khaira, itu perintah tuh. Waf'alul khaira. Waf'alul khaira. Berbuatlah kebaikan, lihat. Itu perintah untuk berbuat kebaikan. Nah, bentuk perbuatan kebaikan itu bisa bermacam-macam, bisa beribu macam. Berbuat kebaikan itu ya menyingkirkan halangan di jalan, itu sudah berbuat kebaikan. Mengingatkan saudara kita, itu sudah berbuat kebaikan. Maka segala macam bentuk perbuatan tadi, yang esensinya adalah suatu perbuatan kebaikan, itu sudah memenuhi, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khaira, berbuatlah kebaikan. Gitu ya. Nah, jadi kalian tahu sekarang nih bahwa bentuk-bentuk perintah di dalam Al-Qur'an itu berbagai macam, dan narasi atau redaksi itu akan berkaitan, narasi perintah tadi akan berkaitan dengan tindakan yang diperintahkan itu tadi. Meskipun bentuknya khobar, tapi karena lafadznya sudah langsung merujuk pada hukum halal, haram gitu, apalagi kalimat pasif lagi, mabni majul, maka tindakannya, ibadahnya merupakan sesuatu yang spesifik. Termasuk yang dihalalkan misalnya. Ya kan, setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, sekarang uhilla lakum. Kelanjutan dari ayat tadi. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Lagi. Kita menemukan kalimat khobar lagi. Bentuknya pasif. Uhilla. Dihalalkan. Lakum bagimu. Lailatas siyami. Apa itu yang dihalalkan? Arrafatu ila nisaikum. Spesifik. Arrafatu ila nisaikum. Menggauli istri-istri kalian. Nggak ada pengertian yang lain. Di sini yang dihalalkan adalah menggauli istri-istri di waktu malam di bulan Ramadan. Gitu ya. Itu kalimat pasif. Uhilla dihalalkan. Kemudian berikutnya lagi wakulu washrobu hatta, ya. Ini masih kelanjutan dari ayat tadi ya. Wakulu washrobu, makanlah dan minumlah. Lihat, ini bentuknya perintah kan? Wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Gitu kan? Minal fajr. Perintah kita. Diperintahkan makan dan minum. Tapi pertanyaannya, apakah ini hukumnya wajib? Tidak. Meskipun perintah, dalalatul hukminya adalah dalalatul hukmi mubah. Menggunakan sigot amr. Kenapa? Karena tidak spesifik. Perintah makan sudah. Ini dalalatul hukminya adalah mubah. Kemudian tidak spesifik makan apa, enggak. Ya kan? Yang namanya makan, kulu washrabu asal. Makanannya adalah yang halal dan toyib. Apapun boleh kamu makan. Gitu kan? Tapi lihat, uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Itu spesifik. Karena menggunakan sigot mabni, bentuk mabni majul. Bentuk pasif. Dihalalkan kepadamu pada malam bulan puasa menggauli istrimu. Enggak ada pilihan yang lain. Yang dihalalkan adalah menggauli. Tapi wakulu washrabu, makanlah, minumlah. Kamu mau makan kolak, monggo. Mau makan pisang, monggo. Enggak makan juga enggak apa-apa. Kan? Bentuk-bentuknya itu bisa, atau bentuk yang dimakan itu bisa beragam. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, itulah seputar ayat berkaitan dengan perintah melaksanakan perintah puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian masih ada waktu 15 menit, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang juga menurut saya penting untuk kita pahami dari kacamata usul fikih juga. Dari kacamata usul fikih. Jadi jelas ya, hukum wajibnya puasa Ramadan di bulan Ramadan jelas. Dalam Al-Quran spesifik. Di hadis itu juga jelas. Karena Nabi pernah bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Ya, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal haji, ya. Liman istata'a ilai sabila, kemudian wasiyami Ramadan, dan puasa Ramadan. Artinya apa? Puasa Ramadan itu merupakan satu dari 5 pilar berdiri tegaknya agama Islam, rukun. Maka jika pilar itu tidak dilakukan, tidak dipenuhi, maka sebagai suatu bangunan
agama Islam ini tidak utuh karena pilarnya tidak lengkap gitu. Oleh karena itu Al-Qur'annya jelas, hadisnya jelas, ijma ulama udah jelas lagi karena tadi ya pemahaman mengenai ayat-ayat dan hadis itu tadi. Nah, kemudian begini. Kalian sering mendengar hadis begini ya. Asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Fala yarfath wala yajhal. Jangan kalian rusak, jangan pula kalian menjadi orang yang bodoh, tidak tahu. Nah, mafhumnya itu yang kita pahami secara implisit dari asyamu junnatun la yarfath wala yajhal. Jangan rusak, jangan dirusak dan jangan menjadi orang yang bodoh itu. Tidak ngerti itu. Maka mafhumnya adalah ya kita diperintahkan untuk menjaga ibadah puasa ini dari segala hal yang merusak. Bukan hanya segala hal yang membatalkan, tapi segala hal yang merusak. Definisi puasa apa sih? Definisi puasa adalah al-imsaku ansairil muftiroti min aklin wa syurbin wa jima'in. Menahan. Lihat. Al-imsaku itu artinya menahan. Saya akan tuliskan. Al-imsaku ansairil muftiroti min aklin wa syurbin wa jima'in. Nah, lihat al-imsaku menahan. Menahan itu artinya suatu perbuatan yang aktif. Menahan itu aktif. Jadi ibadah puasa itu adalah ibadah aktif, menahan diri kita. Bukan ibadah pasif. Ibadah pasif itu artinya tidak. Ibadah pasif, kalau puasa kamu artikan sebagai ibadah pasif, maka puasa itu sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istri. Tapi ibadah puasa itu menahan. Menahan itu artinya apa? Ada makanan, tapi kamu tahan. Gitu ya. Ada minuman, kamu tahan. Nah, menahan dari makanan, minuman, dan segala hal yang merusak. Gitu. Sebenarnya kalau di dalam tasawuf ini ditambah lagi ya. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kan ada puasa yang umum gitu, kemudian puasa yang bagi orang-orang khawas, ya kemudian puasa khususil khusus gitu. Maka menahannya itu bukan hanya dari makan, minum dan jima, itu membatalkan puasa, tetapi menahan dari segala hal yang merusak puasa. Apa yang merusak puasa itu? Ya, merusak puasa itu riba, namimah, gitu, berkata bohong, itu merusak dari kesucian ibadah puasa ini. Ya. Perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji itu yang merusak itu seperti itu. Layar fas. Ya, kemudian malah yajhal. Jangan menjadi orang yang bodoh. Artinya kamu berpuasa ini harus paham ilmunya. Harus mengetahui syarat sah dan rukunnya. Kalau kamu tidak mengetahui syarat sah dan rukunnya, maka ibadah kita ini bisa menjadi ibadah yang sia-sia. Ya, oleh karena itu menjadi penting bagi kita mengetahui syarat-syarat sah dan rukunnya. Nah, kalau dalam ilmu fikih syarat puasa itu ya Islam, baligh dan berakal. Ya. Islam, baligh dan berakal. Gitu ya.
Jadi, nah itu. Saya ingin karena waktunya sangat sempit, saya akan masuk langsung ke persoalan rukun. Ini yang nanti menjadi banyak perdebatan. Ya, nah rukun puasa itu menyangkut 3 aspek. Yang pertama adalah aspek az-zaman atau waktu. Az-zaman. Az-zamanu. Aspek yang kedua adalah al-imsaku tadi ya. Esensi dari puasa. Kemudian yang ketiga adalah rukun berkaitan dengan niat. Berkaitan dengan an-niyatu. Pakai ma'rifat aja. Ma'rifat itu dalam bahasa Inggris the gitu ya. Udah spesifik. An-niyatu. Nah, saya akan loncat ke an-niyatu karena az-zaman nanti perdebatannya panjang lebar berkaitan dengan masuknya bulan Ramadan gitu kan. Apakah kemudian operasional, apakah hisab atau ru'yat itu kan karena perbedaan pendapat di dalam memahami hadis ya, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in humma fakdurulah. Redaksinya Ibnu Abbas fa in humma fa'atimul iddata talatina. Nah, redaksi aslinya itu sebenarnya fakdurulah. Ya. Sumu berpuasalah kalian li ru'yatihi karena sebab kalian melihat hilal. Waftiru dan berbukalah, artinya mengakhiri puasa di bulan Ramadan itu li ru'yatihi karena melihat hilal. Fa in humma jika terhalang gitu ya, tidak bisa dilihat hilal itu, redaksi aslinya fakdurulah, kira-kirakanlah. Nah, sebagian ulama kemudian mengira-ngira itu dengan menggunakan ilmu hisab, kemudian sebagian lagi menggunakan redaksi hadisnya Ibnu Abbas. Karena redaksi yang datang dari Ibnu Abbas, fa in humma fa'atimul iddata talatina. Ada yang fa'akmilul iddata talatina. Sempurnakanlah menjadi 30. Gitu ya. Nah, pembahasannya bisa panjang lebar. Ini masuk ke kaidah fikih juga gitu. Kaidah fikih itu begini nih. Ada kaidah fikih begini. Jika bertentangan antara urf dengan nas, maka yang didahulukan adalah urf. Jika nasnya tidak berkaitan dengan hukum. Akan tetapi, jika nasnya berkaitan dengan hukum, maka yang didahulukan adalah nas. Itulah kenapa kita di NU, karena kaidah tadi, kita mendahulukan nas, karena nasnya berkaitan dengan hukum. Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Nasnya datang dari Ibnu Abbas mengatakan, fa'innugumma fa'atimul iddata talatina. Jika terhalang, maka sempurnakanlah menjadi 30. Sempurna bulan Sya'ban menjadi 30. Nasnya gitu, karena berkaitan dengan hukum. Meskipun urfnya, urf itu kebiasaan, tradisi, kan? Baik melalui tradisi, kebiasaan itu kan sesuatu yang berlaku di masyarakat, entah karena percobaan atau karena pengungkapan melalui sains, gitu ya, atau pengungkapan melalui ya pengetahuan, ya termasuk dalamnya ilmu hisab. Ilmu hisab itu masuk dalam kategori urf, kebiasaan di masyarakat kita. Gitu. Apa yang dihasilkan melalui ilmu pengetahuan itu masuk dalam kategori urf. Okay. Jadi berpegang pada kaidah tadi, maka karena nasnya mengatakan seperti nas itu redaksinya dan itu berkaitan dengan hukum, maka yang didahulukan adalah nas. Gitu. Kecuali kalau nasnya tidak berkaitan dengan hukum. Contohnya apa ya? Tidak berkaitan. Oh ada, misalnya huwallazi sakharul bahra litakulu minha lahman thoriya. Ya kan? Itu ada nas bunyinya gitu redaksinya. Huwallazi sakharul bahra, Allah yang mengatur lautan ya. Litakulu agar kalian makan minha dari lautan tadi lahman thoriya. Lahman itu maksudnya ikan. Ikan di situ disebut dengan laham, daging. Nah, urfnya itu kalau kita menyebut daging itu nggak mencakup ikan tuh gitu. Yang kita sebut daging itu ya dari hewan, dari binatang yang ada di darat. Maka kalau orang bersumpah, saya tidak akan makan daging, tapi kemudian dia makan ikan,
Pertanyaannya, apakah dia melanggar sumpah atau tidak? Dalam Al-Ashbah wan Nadhair karya Jalaluddin As-Suyuti itu dikatakan itu tidak melanggar sumpah. Mengapa? Karena urfnya yang namanya laham itu tidak mencakup ikan. Layah milus sama gitu. Gitu ya. Nah, ini saya bisa cerita panjang lebar karena saya membaca kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasidnya Ibnu Rushd. Itu membahas mengenai perbedaan-perbedaan fikih, hukum fikih dari berbagai ulama. Nah, sekarang terakhir masih 5 menit, moga-moga cukup berkaitan dengan niat. Niatnya. Apa sih yang membedakan ibadah dengan kebiasaan? Niat. Gitu. Karena fungsi niat adalah taghyirul ibadati anil adat. Taghyirul ibadati anil adati. Ya. Adati. Membedakan ibadah dengan kebiasaan. Bisa jadi loh orang nggak makan itu karena nggak ada yang dimakan. Bisa jadi loh orang nggak makan itu karena sedang diet. Karena keinginan untuk merampingkan badan. Dia nggak makan. Oke. Orang nggak makan dari subuh sampai maghrib itu karena diet. Karena menjelang operasi. Karena nggak ada yang dimakan. Itu kebiasaan dalam kehidupan manusia seperti itu. Maka tidak makannya kita dalam rangka melaksanakan perintah ibadah agar berbeda dengan kebiasaan manusia tidak makan, maka niat menjadi faktor yang penting. Oleh karena itu sebagian ulama, jumhur ulama menetapkan niat itu sebagai rukun dari ibadah. Gitu ya, karena taghyirul ibadati anil adati. Apalagi kenapa ulama mengatakan itu sebagai rukun? Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Ila akhiriyah. Segala perbuatan itu bergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in, untuk segala sesuatu itu tergantung apa yang kamu niati, apa yang menjadi tujuanmu. Kalau kamu berpuasa tujuannya untuk agar langsing, kamu akan dapatkan tujuanmu. Kamu akan dapatkan kelangsingan itu. Kalau kamu berpuasa niatnya untuk diet, kamu akan dapatkan tujuanmu, dietmu itu tadi. Turun 5 kilo, iya kamu dapatkan. Tapi yang kamu dapatkan sekedar itu. Gitu. Maka karena kita tahu ini adalah perintah dari Allah, bersihkanlah niat puasamu itu dari hal-hal yang merusak ibadahmu. Niatkanlah puasamu itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Jangan ada, wah ini kesempatan untuk melangsingkan tubuh. Kesempatan untuk berdiet. Bahwa puasa ini menyehatkan, bahwa puasa ini merupakan ada fungsi detoksifikasi. Maka fungsi-fungsi tadi, barokahnya niat, barokahnya puasa itu jangan kamu jadikan niat gitu loh. Bahwa barokahnya puasa langsing, barokahnya puasa detoksifikasi, barokahnya puasa tubuh lebih sehat gitu. Iya, itu iya. Tapi jangan jadikan itu semua niat. Niatnya itu lillahi ta'ala. Karena semata-mata karena Allah Ta'ala. Ya. Dan kita mementingkan hal itu karena ada hadis. La amala liman la niyatalahu. Tidak ada amal kalau tidak ada niat. Gitu loh. La amala tidak dihitung. La amala ora ono amaliku maujud. Liman kadui wong. Ya. Laisa kang ora ono. Ya. La amala liman la niyatalahu. Mohon maaf. La niyatalahu. La amala ora ono amaliku maujud liman kadue wong la niata kang ora ono niat lahu kadue wong. Maka kita mementingkan niat itu. Oke. Nah,
Betul bahwa niat itu ada di dalam hati. Tetapi hati kita perlu kita tuntun dengan talaful bin niat. Melafalkan niat. Kaidah usul fikih mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Karena talaful itu merupakan wasilah. Talaful bin niat, melafalkan niat itu merupakan instrumen, sarana untuk menuntun hati kita. Niat yang benar, maka kita punya tradisi setelah selesai tarawih itu kita bersama-sama nawaitu soma wadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, niat ingsun poso wulan Ramadan ing dalam sedina mangkeso karena Allah taala lan miturut Kanjeng Nabi Muhammad, lampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau di pesantren saya seperti itu ya. Maka penting itu niat. Kita talafud niat. Orang mengatakan nawaitu usolli itu bid'ah, karep-karepmu gitu lah. Ya, nawaitu soma godin itu bid'ah. Banyak itu poster-poster kesalahan di dalam menjalankan puasa selama puasa Ramadan. Di antaranya menyebut tadi tanda imsak itu dikatakan bid'ah. Aduh ya Allah. Kemudian sholat tarawih rakaataini jami'atan rahimakumullah itu juga dikatakan bid'ah. Kemudian nawaitu shoma ghodin itu juga dikatakan bid'ah. Masya Allah. Dia nggak ngerti lil wasail hukmul maqasid. Dia nggak ngerti bahwa itu semuanya adalah mu'adhimus syariah. Ya, sebagaimana ar-risalah risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya Hadratus Syekh ya Syekh Asy'ari dikatakan bid'ah atau tidak bid'ah itu salah satu kriterianya adalah apakah itu mu'adhimus syariat. Meskipun itu sesuatu hal yang baru, kalau dia mu'adhimus syariah, mu'adhimus syariah itu mendukung, mensupport, membantu ya dalam rangka untuk menjalankan syariah, membantu dalam menjalankan syariah, maka itu tidak bid'ah. Saya kira itu ya, waktunya udah lebih 2 menit. Moga-moga apa yang saya sampaikan sekelumit ini bisa sedikit menambah pengetahuan bagi kita semua dan memacu kita untuk belajar lagi, memacu kita untuk terus belajar dan belajar. Oh ya, satu lagi ya, ta'yin. Ta'yin itu di dalam madhabnya Imam Syafi'i sangat penting sekali itu. Karena fungsi dari niat itu selain tadi saya sebutkan ya, taghyirul ibadati anil adati, membedakan antara ibadah dengan adat tradisi. Fungsi yang kedua adalah taghyiru rutabil ibadati, membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Kita kan tahu ada ibadah puasa wajib, ada ibadah puasa sunnah. Sementara kita tahu bahwa hukumnya puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Maka perlu kita ta'yin, kita spesifikkan fardhon gitu. Itu namanya ta'yin. Fardhon lillahi ta'ala. Dan kita tahu bahwa yang namanya puasa itu ada qadha bagi mereka yang berhalangan. Mereka yang mendapati udzur syara. Liman kana maridhon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka menjadi penting. Yauma ghadin. Ya. Hari esok. Loh, kenapa kita niatnya di waktu malam hari? Karena juga ada hadis. Hadis yang mengatakan malam yutsabbit asyama fil laili fala siyama lahu. Loh, ngeri kan? Barang siapa malam yutsabbit, barang siapa tidak menetapkan ya puasa di esok hari, menetapkan di waktu malamnya,
Falasia malahu, maka tidak ada puasa. Bagaimana dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah? Nabi pernah bertanya kepada Aisyah, halakum syai'un. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk saya makan? Kemudian Aisyah menjawab, ma'ana bisyai'in. Aku tidak punya apa-apa untuk saya makan. Maka kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, fa inni so'imun. Maka saya orang yang berpuasa. Itu konteksnya adalah konteks puasa sunnah gitu kan. Itu konteksnya puasa sunnah. Wong Nabi mencari makanan kok. Tentu itu bukan puasa Ramadan. Nah, oleh karena itu, kalau Imam Syafi'i ini, kita yang kebanyakan mazhab Syafi'i, niat puasa di malam sebelum hari esok puasa, itu rukun. Perlu takyin. Fardhon. Soma godin. Itu takyin itu namanya. Takyin itu spesifik udah. Tapi untuk puasa sunnah tidak perlu niat. Misalnya nih, kamu nggak ini bukan bulan Ramadan, Kamu nggak punya makanan. Kebetulan sejak subuh kamu belum makan, belum minum. Kemudian sudah sampai zuhur. Dari pagi saya belum makan, belum minum ya. Udahlah tak puasa aja sekalian sampai maghrib. Nah, itu boleh. Kan nggak ada niat di malam. Tapi itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, sudah jelas kewajibannya itu ada dalam Al-Quran, waktunya juga sudah kita tahu, maka perlu niat, perlu takyin gitu. Itulah kenapa pokoknya kita harus tradisikan terus. Niat ingsun, poso, ing dalam sedino menggeso, saking wulan Ramadan ikilah tahun gitu. Kronomi turut perintah Allah Ta'ala lan dereake lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus kita tradisikan terus. Karena itu punya fondasi yang sangat kuat ya, dari sisi syara. Saya kira itu ya, saya kembalikan ke Mas Bahri Husain. Terima kasih. Kelewatan 7 menit. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad Zikir Kurnia atas materi yang telah disampaikan. Untuk acara yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Kepada para hadirin, jika ada pertanyaan, saya persilahkan dengan cara mengetik di kolom chat atau dengan raise hand, kemudian on cam dan on mic. Kepada para hadirin, jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Tidak ada ya? Apakah ada? Kalau masih belum ada, apakah saya boleh bertanya, Pak? Iya, wes. Ini Pak, terkait niat puasa, Pak. Kan kalau niat puasa Ramadan itu dilakukan pada malam hari. Nah, kategori esok hari itu apakah saat matahari terbit atau saat jam 00.00, Pak? Oh, ya. Baik. Sebelum saya menjawab ke pertanyaan ini ya, saya ingin beritahu waktunya berniat. Kaidah asalnya adalah waktu niyati muqtarinun li awalil ibadat. Saya ulangi ya. Waktu niyati muqtarinun li awalil ibadat. Waktu niat itu berbarengan dengan kawitani ibadah, permulaan ibadah. Oke. Jadi kalau sholat, ketika takbiratul ihram itu berbarengan dengan niat. Oke. Tapi kaidah tadi terap untuk ibadah-ibadah yang kita bisa menentukan kapan mulainya. Saya ulangi ya. Kaidah tadi terap untuk ibadah-ibadah yang kita bisa menentukan kapan mulainya. Sholat asar misalnya. Kita bisa menentukan kapan mulainya. Mau jam 3 teng. Nanti dulu
saya masih belum selesai nih pekerjaannya, saya tunda dulu deh, sebentar lagi. Kira-kira jam 4 nanti saya akan sholat. Kan berarti saya bisa menentukan waktu mulainya. Maka kaidah tadi terap. Muktarinun li awalil ibadat. Nah sekarang pertanyaannya, puasa bisa nggak kamu menentukan sendiri kapan mau memulainya? Aku tak poso mulai jam 6 wae. Aku tak mulai ngeker. Ngeker itu menahan ya, bahasa Jawanya menahan itu ngeker. Aku tak mulai ngeker nanti setelah jam 7 aja, kan nggak bisa. Nah, untuk ibadah-ibadah yang kita tidak bisa menentukan kapan memulainya, maka niatnya itu dilakukan sebelum dimulainya ibadah tadi. Oke, sebelum dimulainya ibadah tadi. Jadi, yang saya maksud waktu ini bukan 0000 gitu ya, hari bukan 0000, tetapi sebelum datangnya waktu imsak. Ya, sebelum datangnya waktu imsak. Nah, kok kenapa kita niat bersama-sama setelah tarawih? Ya, biar lali. Kita udah niat dulu gitu kan. Nah, akan lebih baik lagi kita melakukan tajdidun niat. Memperbaharui niat terus-menerus. Memperbaharui niat itu ya hari pertama ya kita kalau di dalam fikihnya madzhab Syafi'i kan di hari pertama itu kita niati nawaitu shauma jami'i ya syahri ramadhana hadhihi sanati. Saya berniat berpuasa seluruh hari di bulan Ramadan ini. Itu sudah nyicil seandainya kita lupa di malam hari itu tidak berniat untuk shauma ghadin. Gitu ya. Tapi tajdidun niat itu penting, memperbarui niat. Maka setiap malam kita lakukan tajdidun niat. Nawaitu shauma ghadin. Saya berniat untuk hari esok. Hari esoknya itu ya dimulai dari ibadah, permulaan ibadah al-imsak gitu. Oke ya. Jadi niatnya pokoknya sebelum al-imsak. Pak, saya udah niat sebelum selesai taraweh, boleh nggak saya niat lagi? Boleh. Itu namanya tajdidun niat. Tajdidun niat itu shauma ghadin. Sebelum berbuka kita niati lagi. Nah itu shauma ghadin ala defati syahri Ramadan. Boleh. Gitu ya? Menjawab nggak nih? Terima kasih, Pak. Iya. Jadi saya kalau menjawab semua berdasarkan kaidah. Ya kaidahnya tadi waktu niyati muqtarinun li awalil ibadati. Itu kaidahnya seperti itu. Tapi itu terap untuk ibadah-ibadah yang kita bisa menentukan kapan mau memulainya. Ya. Paling gampang tuh contoh sholat, ya haji juga seperti itu. Oke. Baik gitu. Ada lagi enggak yang lain? Kalau enggak kita akhiri ya. Untuk para hadirin, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau saya sebenarnya banyak sih, Pak. Ya rasa kemaru waktu ini si akeh liane. Kapan-kapan mana. Oke, Pak. Untuk para hadirin, apakah ada yang ingin tanyakan? Bisa diketik di kolom chat atau raise hand dan open mic. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita menuju acara yang terakhir. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Syakir Kurnia PhD atas kultum yang telah disampaikan. Semoga kami dapat menangkap materi yang telah Bapak sampaikan. Untuk acara yang terakhir, yakni penutup, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikianlah acara pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup ya. Matur nuwun Pak Syekh. Yuk. Ya.